Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur bagimu. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk ibadah keluarga atau pertanyaan week kita hari ini HKBP Taman Mini diambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Saya membacakannya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Amsal. Amsal ialah kitab panduan untuk hidup agar hidup berhasil. Artinya agar hidup kita dalam sukacita dan tanpa penyesalan. Dalam bahasa Batak, Amsal itu diterjemahkan dengan Poda. Maka disebut Podani Raja Salomo. Dalam pemahaman dan keyakinan orang Batak, barang siapa yang taat mengikuti Poda atau nasihat-nasihat, pengajaran, tuntunan hidup, maka hidupnya akan berhasil. Artinya hidupnya akan sukacita karena tidak ada penyesalan. Dari pengertian tersebut, baik Amsal maupun Poda dalam budaya Batak, maka semua Poda yang telah ada di masing-masing suku bangsa mestilah dipelihara oleh bangsa yang bersangkutan. Karena dengan nasihat-nasihat tersebut, maka setiap orang yang menaatinya, hidupnya akan bahagia atau bersukacita karena tidak ada penyesalan atau rasa bersalah. Saudara-saudara, ini adalah nasihat bagi pemalas. Kata pemalas, yaitu orangnya, dari kata sifat malas. Arti kata malas di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti malas ialah tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan sesuatu. Dalam nas ini, pemalas itu disebut sebagai berikut. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring di ayat 10. Dan di dalam Amsal 19 ayat 24 dikatakan, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Dalam bahasa Batak, dipohul halak si guru pakulu donian idahanna, gari mabait tu pamanganna rolosokna. Bahasa Batak pemalas disebut si guru bakulu. Dari kata magurbak yang artinya membengkak. Jika kepala membengkak, tentulah dalam keadaan sakit. Jadi pemalas menurut orang Batak adalah ibarat orang yang sedang sakit. Karena pemalas diibaratkan sebagai orang sakit, itu memberi petunjuk bahwa kemalasan bisa dirubah. Seperti mengobati orang sakit. Sehubungan dengan itu, untuk mengobati kemalasan,
orang Batak punya nasihat agar pemalas bisa berubah menjadi orang yang rajin, orang yang suka bekerja. Dikatakan mata guru roha sisian. Artinya yang dulunya dia tidak tahu sehingga dia malas, tapi dengan menggunakan mata dan hati dia bisa belajar dari orang lain. Ada lagi kata lain dalam bahasa Batak, nunut siraja niopunya. Artinya, seberat apapun pekerjaan, kalau dikerjakan sedikit demi sedikit, pasti selesai. Kata lain, na nyobakmu arion, dan ngobakommu i marsogut. Artinya, yang kita kerjakan hari ini, ibarat mencangkol, tidak mungkin kita kerjakan lagi besok, karena sudah kita kerjakan hari ini. Berarti kita sudah memulai pekerjaan itu dan pasti selesai. Ada hal yang harus kita ingat saudara-saudara. Seringan-ringan pekerjaan, kalau tidak dimulai, pasti tidak selesai. Dan sebaliknya, seberat-berat pekerjaan, sesulit-sulit pekerjaan, kalau dimulai, pasti selesai. Nah, saudara-saudara, di kitab Amsal, pemberi nasihat mengajak belajar dari semut. Belajar dari semut. Apa yang kita pelajari dari semut? Nah, saudara-saudara, dalam nas ini dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 6 dan 7. Semut hanya punya insting atau naluri, tidak punya pikiran, tidak punya kemampuan berinisiatif, tidak punya nalar, dan tidak punya kemampuan menganalisa untuk menentukan sikap. Nah, saudara-saudara, yang tidak dimiliki oleh semut, dimiliki oleh manusia. Apa maksudnya? Amsal ini mau mengatakan bahwa walaupun semut tidak memiliki kecerdasan seperti manusia, tetapi semut mampu mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Dengan instingnya, dia mempersiapkan hari besok. Bagaimana dia bisa makan untuk hari esok ketika musim telah berubah. Bukankah manusia lebih cerdas, bahkan jauh lebih cerdas dari semut? Itu yang mau dikatakan oleh si pemberi nasihat ini. Nah, saudara-saudara, kemalasan mendatangkan kemiskinan dan kesusahan. Dikatakan dalam ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan itu diibaratkan seperti seorang penerbu, berarti seperti seorang penjahat yang datang dengan senjata. Artinya, kemalasan pasti mendatangkan rasa takut. Kemalasan akan mendatangkan kesusahan, bahkan kekhawatiran di masa yang akan datang. Saudara-saudara, kemalasan berkaitan dengan semangat kerja atau spiritualitas yang pada saat ini biasa disebut dengan etos kerja. Jika spiritualitasnya rendah, maka disebut lemah dan identik dengan malas. Demikian sebaliknya, jika spiritualitasnya tinggi, maka dia akan kuat dan penuh semangat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara meningkatkan spiritualitas? Bagaimana kita membangun etos kerja? Nah, saudara-saudara, tentu ada banyak teori sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, saya mengambil ada 2 contoh. Yang pertama, memastikan bahwa hidup kita punya tujuan. Setiap orang mesti punya tujuan.
untuk apa hidup kita ini. Nah tentu sesuai dengan tujuan itu, kita akan berusaha untuk meraihnya, berusaha untuk mendapatkannya. Tujuan yang akan diraih mengajak kita untuk berusaha, dan kita menjadi orang-orang yang rajin, bukan menjadi pemalas. Dan yang kedua, saudara-saudara, untuk meningkatkan etos kerja atau spiritualitas, mari kita belajar dari para tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi kita belajar dari para tokoh bagaimana mereka bisa sukses. Kita sebagai orang Kristen, siapakah tokoh utama bagi kita? Sebagai tokoh yang sukses dalam hidupnya, ialah Tuhan Yesus sendiri. Kesuksesannya di mana? Semua tugas, semua apa yang mau dikerjakan di dunia ini dapat dikerjakan dengan baik, dapat dikerjakan dengan sempurna. Dan itulah sebetulnya yang menjadi tokoh utama, yang menjadi teladan bagi kita. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya, Yesus mengajak kita, mengajak para murid-muridnya agar meneladani Yesus di bidang mana? Di segala hal-hal yang baik, termasuk bekerja. Di Matius 28 ayat 19. Murid Yesus artinya meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani perkataannya dan perbuatannya. Menjadi murid Yesus berarti bekerja dengan penuh semangat dan memahami pekerjaan sebagai panggilan. Bukan karena diperintah, tapi sebagai panggilan. Saudara-saudara, sepanjang sejarah kehidupan Yesus yang bisa kita baca dalam kitab suci ini, selama di dunia, Yesus tidak pernah kita temukan dalam sejarahnya dia malas atau dia takut karena beratnya pekerjaan. Berjalan ke sana kemari untuk mengajar orang, untuk mendidik orang. Itulah pertanda bahwa Yesus mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Mari kita belajar dari Yesus agar kita bisa keluar dari kemalasan dan menjadi orang-orang yang bergiat, yang punya spiritualitas tinggi, punya etos kerja yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak menjadi pemalas, bahkan belajar dari semut. Bapa di surga, kami tahu semut adalah binatang kecil, tetapi mampu mempersiapkan diri untuk hari esok. Bapa di surga, kami adalah ciptaan-Mu yang jauh lebih mulia daripada semut, jauh lebih hebat daripada semut. Kuatkan kami, agar kami menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia, untuk kami pakai membangun hari esok yang lebih baik. Berikan kami semangat melaksanakan tugas kami masing-masing, dimanapun kami bekerja, di kantor, di perusahaan, terlebih di tengah-tengah gerejamu, agar kami melaksanakan tugas kami masing-masing dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dan khususnya jemaat HKBP Taman Mini yang harus beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Lindungi kami semua Tuhan dari mara bahaya ini. Dan kami percaya di dalam perlindungan-Mu kami akan aman sentosa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin.